Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga pendidikan, SMP Negeri 4 Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik, mengelola, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan usaha dan strategi yang tepat. Agar memiliki ciri khas yang membedakan dengan sekolah lain, SMP Negeri 4 Surabaya menetapkan program Life Skill sebagai branding sekolah. Sebagai bukti penguasaan life skill, dibuat dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi ini dilakukan oleh sekolah bekerja sama dengan lembaga yang kompeten. Ada 14 macam sertifikasi bagi peserta didik, yaitu sholat, membaca Al-Quran, hafalan juz amma, kebugaran, speaking, broadcast, fotografi, desain grafis, web programming, office application, budidaya padi hidroganik, budidaya ikan lele, housekeeping, dan jasa boga. Sementara ini ada 14 macam sertifikasi. Dan pelaksanaan sertifikasi tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal akan dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu untuk sertifikasi baca Al-Quran dan speaking. Bagaimana cara memperoleh sertifikat tersebut? Tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Demikian branding SMP Negeri 4 Surabaya dengan life skill-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spanpora, sukses, sukses, sukses. Oke, life skill. Life skill adalah program yang dicanangkan oleh SMP Negeri 4 Surabaya yang bertujuan untuk membekali para peserta didiknya menghadapi tantangan di era globalisasi. Oke. Salah satu life skill yang dicanangkan adalah English speaking atau mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Salah satu programnya adalah berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, karena apabila seseorang mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, banyak peluang yang akan didapatkan, yaitu peluang lebih besar kalian untuk menunjukkan, untuk percaya diri. Yang berikutnya adalah peluang bagi kalian untuk mengikuti pertukaran pelajar. Berikutnya lagi adalah peluang bagi kalian lebih banyak apabila kalian berkeinginan melanjutkan studi di luar negeri. Yang suka traveling, wow, bisa dengan mudah kalian, karena kalian sudah punya bekal, yaitu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ini yang paling besar manfaatnya. Peluang kalian mendapatkan pekerjaan akan lebih besar. Dan banyak lagi peluang-peluang yang akan kalian dapatkan apabila kalian mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk itu para orang tua, Bapak, Ibu, marilah kita mensupport anak-anak kita mumpung masih dini. Ayo, hantarkan anak-anak kita menuju ke sebuah kesuksesan. Berkompetensi berbahasa Inggris adalah saat ini amat sangat penting. Ayo, Bapak, Ibu, jangan ragu lagi. Ayo, kita support. Dan bagi anak-anak, ayo
kita buktikan bahwa kalian mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana cara membuktikannya bahwa kalian mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris? Jangan khawatir, SMP Negeri 4 menyediakan sertifikat bahwa kalian mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, dan SMP Negeri 4 bekerja sama dengan Universitas Widya Karya. Nah, keren kan? Yuk, ayo, jangan malu. Ayo, tunjukkan bahwa kalian mampu. Percaya pada kemampuan kalian. Oke, SMP Negeri 4 pasti bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Oke, yuk, tunjukkan kalian. Yuk, ikuti program ini. Baiklah, apabila ada kesempatan, manfaatkan apa saja yang bisa kalian manfaatkan. Baiklah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Saya perkenalkan dulu, nama saya Julius Kurniawan. Saya adalah dosen Widya Kartika, jurusan Bahasa Inggris. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang uji kompetensi lisan Bahasa Inggris yang rencananya akan diadakan oleh SMP Negeri 4 Surabaya. Next. Ya, jadi mode uji kompetensinya ini tujuannya adalah untuk menguji kompetensi adik-adik dalam berbicara dalam bahasa Inggris secara lisan. Jadi kata kuncinya di sini adalah berbicara dalam bahasa Inggris secara lisan. Bentuk yang diambil di sini adalah storytelling. Kenapa storytelling? Karena sekarang ini kan musimnya pandemi, sehingga kalau untuk interaksi langsung berbicara dua pihak itu agak sulit. Maka kami ambil yang berbicara dari satu pihak saja, yaitu storytelling. Nah, selain itu juga storytelling cukup menarik untuk disaksikan dan untuk dibawakan juga, sehingga harapannya adik-adik merasa tenang, merasa rileks, dan juga tidak tertekan, sehingga terus kemudian bisa memunculkan kemampuan aslinya. Nah, kira-kira nanti apa yang akan diceritakan? Apa yang diceritakan adalah kisah-kisah rakyat dari yang kita miliki di Indonesia, hanya saja telah diadaptasi dalam bahasa Inggris yang memang telah disesuaikan untuk mode uji kompetensi. Next. Oke, nanti sedikit catatan sebelum mulai. Nanti dahului dengan ini. Hello, my name is, sebutkan nama adik. Lalu kemudian from class, nah sebutkan nama kelas Anda. Lalu kemudian I'd like to tell you a story about, nah silakan sebutkan judulnya. Next. Nah, sebelum saya lanjut ke rubriknya, rubrik penilaian. Jadi supaya apa sih yang dinilai gitu di sini, saya dahului dulu dengan standar yang kami gunakan. Kami menggunakan standar yang dirilis oleh EuroExam International, yang itu memang pada dasarnya dia mendasarkan pada yang namanya CEFR. Nah, sedikit gambaran CEFR atau yang tulisannya CEFR di sebelah kiri itu adalah standar kemampuan berbahasa yang itu digunakan secara umum, secara internasional untuk bahasa jenis apa saja. Nah, termasuk tentunya dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, nanti berdasarkan deskripsi yang telah kami cocokkan dengan kira-kira kalau teman-teman SMP ini kira-kira ada di level mana, nah itu adalah di level A2. Jadi itu yang kami tunjukkan di sana, target levelnya di sana, sehingga yang nanti kami akan nilai justru adalah di daerah itu. Next. Nah, lalu kemudian untuk ini adalah rubrik yang kami gunakan. Nah, nanti ada dua bidang yang itu akan dinilai. Yang pertama range and accuracy, itu bicara tentang akurasi, grammarnya bagaimana, penggunaan katanya seperti apa, lalu kemudian apakah ada error atau kesalahan yang itu membuat komunikasi jadi tidak bisa berjalan atau bagaimana. Nah, itu di range and accuracy. Satunya lagi itu adalah tentang fluency. Nah, kata kuncinya itu fluency and coherence pronunciation. Jadi
fluency di sini adalah kelancaran adik-adik sekalian nanti untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ini nanti ya, termasuk di dalamnya ada menghubungkan ide, apakah itu kohesif, jadi maksudnya dia menyatunya dengan baik, lalu kemudian tidak ada yang jumping gitu. Jumping itu maksudnya habis ngomong ini tiba-tiba ngomong yang lain. Nah, tidak ada yang seperti itu, jadi cukup nyambung gitulah ya. Lalu kemudian pronunciation-nya, pelafalannya juga cukup baik, sehingga kata yang seharusnya memang pelafalan seperti itu memang dilafalkan dengan benar. Lalu kemudian boleh masih ada kesalahan 1, 2 gitu ya, tapi kesalahan ini tidak membuat kita jadi tidak bisa mengerti sebenarnya apa yang dimaksud atau apa yang dibicarakan. Oke. Nah, nanti dari 5 ini terus kemudian ada skornya juga 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya ngomong yang 0 dulu. Saya ngomong yang 0 dulu. Soalnya yang 0 ini biasanya yang agak ngeri. Apa nih 0 gitu ya? 0 ini tapi ini jarang sekali terjadi karena 0 ini berarti bahwa Anda tidak bicara sama sekali. Jadi diem aja gitu. Ada yang tadi, ada sih gitu, tapi jarang banget. Jadi 0 gitu, oke mulai gitu misalnya. Lalu kemudian dia diem aja. Diem aja berapa lama. Nah itu kita nggak bisa menilai apa-apa. Akhirnya itu skornya 0. Jadi seandainya Anda sudah bicara gitu ya, maka itu pasti sudah ada nilainya gitu. Tidak mungkin 0 gitu. Ya, jadi 0 itu hanya kalau diem aja gitu. Atau tapi isinya cuma aja panjang gitu. Nah, itu 0 ya. Nah, lalu kemudian 1 itu ada di situ, saya misalkan ambil contoh aja 1 ya. 1 itu adalah berarti ini kalau dari segi akurasi dia akurasinya buruk gitu ya, akurasinya nggak bagus. Terus kemudian terlalu banyak error atau kesalahan yang membuat akhirnya kita susah untuk mengerti sebenarnya mau ngomong apa sih gitu loh. Nah, kata kuncinya gampang. Nanti kalau latihan di rumah bisa dipakai gitu ya. Jadi pas waktu teman-teman nyoba di rumah, terus kemudian lihat aja alisnya sendiri, dahinya ini. Kalau dahinya itu sudah begini gitu, ngomong apa sih gitu. Nah, itu artinya itu ada di daerah 1 gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau yang 5, lancar, tidak ada masalah, dan itu berjalan dengan baik. Nah, kalau dari sisi fluency, kalau yang 1 itu dia biasanya jadi ada AE-nya panjang, tapi memang masih ngomong, cuman jedanya panjang sekali gitu. Nah, itu jedanya panjang sekali sehingga akhirnya mengganggu jadi kita kan kalau dengar sesuatu yang jedanya terlalu panjang itu kan akhirnya jadi sebenarnya mau ngomong apa sih? Lagi-lagi sama lihat aja nih di sini. Ya kalau latihan. Kalau kita sudah dengerin gitu, kita udah begini-begini, nah itu artinya dia ada di tingkat 1. Kalau yang bagus, wah tentu saja ininya kebalikannya ya, kita santai. Oh, seperti itu. Jadi dia idenya mengalir dengan baik. Ini kalau dari fluency ya, kata-kata juga mengalir dengan baik. Kita bisa mengikuti idenya dengan mudah gitu. Nah itu adalah yang level 5 ya. Nanti penilaiannya adalah di 1, 2, 3, 4, 5. Lah terus gimana caranya? Gampang. Nanti akan ada 2 penilai untuk setiap kali Anda berbicara gitu ya. Jadi teman-teman waktu berbicara, waktu perform gitu ya, nanti akan ada 2 penilai. Dua-duanya adalah dosen dari jurusan Sastra Inggris Universitas Widya Kartika. Nah, kami nanti dari penilaian kami berdua itu nanti akan ada rata-rata. Nah, kalau skor rata-ratanya itu 1, nah itu bisa dilihat di sana itu needs improvement kategorinya. Kalau skor rata-rata 2 gitu ya, 2 sampai 2,9 itu berarti fair. Lalu 3 sampai 3,9 itu adalah good. Kalau skor rata-ratanya 4 ke atas itu very good. Sampai yang paling top adalah excellent, itu 5. Ya. Nah, seperti apa sih gitu loh. Nah, sekarang berikutnya adalah seperti apa sih yang istilahnya threshold-nya ini adalah 3 good ya. Nah, kayak good itu yang kayak apa sih? Nah, itu coba lihat yang berikut ini. Ini good. A long time ago, before Surabaya City is born,
there was an urban legend about Surabaya city. It's the legend about Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. These two animals always fight each other, especially about food. So Sura and Baya always fight each other because they always scramble for food. They fight again when Baya is about to eat a goat that he saw. But Sura was trying to stop him because Sura thinks that Baya is so greedy until Sura had not eaten for 2 days. Because of their greediness, Sura and Baya fought each other. And this time, Sura felt tired because he always fights with Baya. Then Baya asked him, "What should they do? What should I do?" Sura made a deal for their territory to look up their food. Sura will look up his food in the water, while Baya will look up his food in the land. So they're both agreeing the deal. So after the deal, Sura and Baya start to look their food on their own territory. But suddenly, one day, Baya saw Sura is go around looking his food in the river. For Baya, this is breaking the deal. But for Sura, it's still in his territory. Why? Because for Sura, river is still part of the water. But for Baya, he sees river as the part of the land. Baya become angry and attacks Sura. Now here it is, another battle between Sura and Baya. They fought brutally. Baya bite Sura tail and Sura bite Baya tail. Their fight caused blood everywhere, mess everywhere. And at the end of the battle, Sura gave up because he hurt hardly. With that, Baya is happy because he can rule his land again. From their story and from their battle, people call and know this story. People name the place Surabaya. The Surabaya city right now is from Sura and Baya. The birth of Surabaya city, as we know, as the capital city in East Java. Oke. Nah, itu tadi sudah lihat ya, yang good kayak gitu. Nggak susah-susah amat ya. Bagi teman-teman yang agak merasa dirinya medok, jangan khawatir gitu ya. Kita di sini bukan urusan Anda harus bicara seperti native speaker, seperti tadi kan tidak ya. Tapi cukup akurasinya baik. Nah, itu yang kita lihat. Akurasinya baik, menggunakan bahasa juga baik. Logat setempat, logat aksen lokal itu tidak ada masalah di sini ya. Nah, kalau tadi yang bagus ya, good, kategori good gitu ya. Nah, kalau yang nggak good gimana? Apa itu nggak good? Ya yang di level needs improvement atau fair. Oke, kurang lebih modelnya adalah seperti ini. Silakan dilihat. Hello, my name is Doni Tanwijaya. I am currently in semester 4 at the English Department of Vidya Kartika University. I like to tell you a story about Surabaya. Folk tale from East Java. A long time ago, East Java there two strong animal, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Actually, they were friends, but when they were hungry, they were very greedy. They did not to share their food. They would fight for it and never stop fighting until one them give up. It was a very hot day. Sura and Baya were looking for some suddenly Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch. You are greedy. I had not for 2 days, said Sura. Then Sura and Baya fought again
After a few hours, they were very tired. Surah had an idea to stop there before. Oke, itu tadi adalah yang levelnya fair or needs improvement ya. Uh, Masalahnya tidak pernah, jadi sekali lagi tidak pernah masalahnya adalah di logat atau aksen gitu ya, nggak ada. Tapi di situ betul-betul dia penggunaan bahasanya terpotong-potong, nggak smooth gitu ya, jadi tidak lancar gitu, tidak mengalir dengan enak. Lalu kemudian secara akurasi bahasa, wah juga udah tanda tanya salah-salah tuh. Itu grammarnya keputer-puter gitu ya. Oke, nah mau tahu nggak kira-kira kalau yang bagus banget itu seperti apa? Well, yang ini sih tidak bisa dibilang perfect ya, tapi kayaknya mungkin cukup mendekati lah kalau untuk yang level-levelnya very good ke atas. Seperti apa modelnya? Silakan dapat dilihat berikut ini. Hello everyone, my name is Stephanie. I'm currently in semester 4 at the English department of Widyakartika University, and I would like to tell you a story about Surabaya. Let's begin. A long time ago in East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark, and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Actually, they were friends, but when they were hungry, they were very greedy. They did not want to share their food. They would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. It was a very hot day. Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. "Yummy, this is my lunch," said Baya. "No way, this is my lunch. You are greedy. I had not eaten for 2 days," said Sura. Then Sura and Baya fought again. After a few hours, they were very tired. Sura had an idea to stop their bad behavior. "I'm tired of fighting, Baya," said Sura. "Me too. What should we do to stop fighting? Do you have any idea?" asked Baya. "Yes, I do. Let's share our territory. I live in the water, so I look for food in the sea. And you live on the land, right? So you look for the food also on the land. The border is the beach, so we will never meet again. Do you agree?" asked Sura. Let me... Oke, saya rasa itu tadi sudah disaksikan ya seperti apa. Jadi kembali kesimpulannya adalah kita ini waktu teman-teman tidak perlu khawatir maksudnya. Pada waktu pengujian ini yang kita uji itu betul-betul adalah kemampuan teman-teman dalam hal berbicara dalam bahasa Inggris. Tidak ada kaitannya dengan logat, jadi tidak ada masalah dengan itu. Cuma fokusnya ada dua, yaitu lancarlah dalam menggunakan bahasanya, itu fluency, dan kemudian tepatlah dalam menggunanya, itu akurasi. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih.